Rekan-rekan media, saya Prita Laura dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, mewakili Bapak Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bapak Hasan Nasbi. Kami ingin menyampaikan lebih kepada sebuah gambaran besar dan juga konteks bagaimana kemajuan dari program cek kesehatan gratis ini yang kami apresiasi betul semua pihak yang telah terlibat aktif sehingga mensukseskan program ini. Rekan-rekan media sekalian, Presiden Prabowo adalah presiden pertama di Indonesia yang memiliki sebuah program prioritas dan sangat ambisius terhadap pencegahan penyakit. Ambisiusnya terlihat dari mana? Terlihat dari bahwa program cek kesehatan gratis ini merupakan program pemeriksaan kesehatan salah satu yang terbesar di dunia. Karena menjangkau 280 juta warga Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun dari program ini, dimulai dengan 60 juta orang pada tahun pertama. Itu targetnya. Jadi bisa dikatakan ini merupakan salah satu yang paling besar di dunia. Jika kita bandingkan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis juga yang hampir serupa di program negara-negara lain, kita bisa berkaca kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Di Jepang ada pemeriksaan kesehatan tahunan yang diwajibkan bagi pekerja. Jadi khusus hanya bagi pekerja. Sementara di Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Targetnya 280 juta warga Indonesia tanpa terkecuali. Kita bandingkan lagi kemudian dengan Inggris. Di Inggris ada pemeriksaan kesehatan gratis khusus untuk usia 40 sampai dengan 74 tahun untuk deteksi dini rasio penyakit jantung, stroke, diabetes, dan juga demensia untuk usia 40 sampai dengan 74 tahun. Kita lihat kembali dalam program cek kesehatan gratis ini diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa batasan usia seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Jadi ini memang program yang sangat ambisius dengan target yang sangat besar dan komitmen juga dengan tegas diberikan yaitu dengan dukungan alokasi anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah atau sekitar 287 hampir 300 juta dolar Amerika. Jika kita bandingkan lagi 4,7 triliun itu bisa jadi apa sih sebenarnya ya? Jika kita bandingkan lagi untuk kita teman-teman media memahami betapa besarnya komitmen, kita bandingkan dengan hampir 300 juta dolar Amerika Serikat ini jika diterapkan dalam program-program di negara maju. Contoh misalnya, di negara-negara maju, operasional transportasi umum kota 1 tahun yang sangat baik di negara-negara maju mencapai angka yang sama, yaitu hampir 300 juta dolar. Jadi ini adalah sebuah komitmen prioritas yang sangat luar biasa dilakukan dalam pemerintahan Presiden Bapak Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa? Kenapa ini perlu menjadi prioritas? Kenapa ini harus memiliki sebuah target yang sangat ambisius? Jawabannya adalah ini adalah sebenarnya satu bentuk sikap negara hadir untuk memberikan kualitas yang lebih baik bagi kehidupan masyarakatnya. Kualitas keluarga yang baik mencegah terpisahnya kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena kita bisa mencegah lebih dahulu penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian. Ini pun juga sebuah bentuk negara hadir, menjamin kualitas para kepala keluarga agar bisa bekerja dengan lebih panjang dan lebih baik agar bisa memberikan penghidupan yang lebih layak kepada keluarganya. Ini merupakan bentuk negara hadir kepada ibu-ibu rumah tangga agar bisa melayani dan membesarkan anak-anak yang lebih baik lagi sehingga bisa mengentaskan mereka menjadi orang-orang yang sukses. Ini merupakan bentuk negara hadir kepada anak-anak muda agar mereka bisa mengembangkan potensi sebaik-sebaiknya dari berbagai ancaman obesitas yang bisa mengganggu produktivitas dan kesempatan mereka mengembangkan potensi-potensi dirinya. Selain itu, yang kedua, ini juga merupakan satu bentuk pemenuhan hak kesehatan dari masyarakat. Juga sangat penting, yang ketiga, ini juga adalah sebuah investasi kesehatan.
Karena kalau kita lihat lagi ekuivalennya ya, teman-teman media sekalian, bahwa eh, untuk eh, misalnya beban penyakit tidak menular, tidak tidak menular maksud saya. Beban penyakit tidak menular berdasarkan data kami, contoh untuk gagal ginjal saja menyedot lebih dari 2 triliun rupiah APBN per tahun dari anggaran JKN. Jadi sangat besar. Jika kemudian pengobatan dilakukan setelahnya, sementara ini bisa dicegah. Belum lagi kalau kita menghitung cost of inaction, biaya yang timbul karena tidak bertindak, yang juga kalau kita kalkulasi mungkin sangat besar. Biaya yang timbul dari produktivitas yang hilang akibat kematian dini dan juga kecacatan dan juga kurangnya produktivitas. Kemudian beban ekonomi keluarga karena biaya pengobatan jangka panjang, kemudian juga tekanan fiskal terhadap APBN kita dan sistem jaminan kesehatan nasional. Jadi rekan-rekan media, semoga rekan-rekan media bisa mendapatkan sebuah gambaran, konteks kenapa program ini perlu dilakukan dan sebuah apresiasi besar ketika kemudian program cek kesehatan gratis ini sudah berjalan dengan sangat baik, kita sudah dengarkan evidence-nya tadi, dan yang penting adalah kemudian kita perlu bersama-sama mendorong peran aktif dari pemerintah daerah. Tadi kita sudah saksikan apresiasi betul para pemerintah daerah yang sudah dengan aktif bergerak untuk menjangkau masyarakatnya. Karena teman-teman, ibarat kita bertepuk tangan, kita tidak bisa pemerintah bertepuk tangan dengan hanya sebelah tangan. Pemerintah daerah adalah partner strategis yang membantu untuk kita bertepuk tangan bersama, memberikan sebuah penyemangat bagi masyarakat agar masyarakat mau memeriksakan pemeriksaan kesehatannya terlebih dahulu. Dan apresiasi juga tentunya kepada teman-teman puskesmas yang punya cara-cara sangat kreatif, ya, cara-cara sangat kreatif untuk kemudian mengajak masyarakat untuk mau memeriksakan kesehatannya. Jadi rekan-rekan media, ini adalah hal-hal yang sangat baik yang bisa menjadi satu lesson learn yang bisa menjawab apakah pertanyaan teman-teman, mungkin sebagai wartawan, saya juga dulunya wartawan, pertanyaan apakah program ambisius ini bisa berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini lewat partisipasi aktif dari berbagai stakeholder, kami yakin program ambisius ini bisa berjalan dan kita bisa membentuk investasi masa depan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk Indonesia Emas 2045.